Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hari Sabtu ini tanggal 18 April 2021, saya akan menyampaikan permasalahan tentang puasa Ramadan. Para pembaca dan pendengar Pelita Ilahi, alhamdulillah kita telah memasuki bagian yang kelima tentang soal jawab masalah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Memasuki soal yang ke-19. Pertanyaannya adalah, apakah ukuran fidyah itu? Jawaban mengenai hal ini, petunjuk dasarnya adalah man ausati ma tut'imuna ahlikum, di mana Imam Abu Hurairah berkata, menetapkan perkiraannya yaitu sekitar 1 sa' atau hampir 2,75 atau 2,3/4 kilogram sebagai fidyah puasa seseorang yang tertinggal dan sesuai dengan ukuran 2 kali makan. Soal yang ke-20, apakah fidyah diberikan hanya kepada orang yang berpuasa? Jawaban mengenai ini adalah, bukanlah keharusan memberikan fidyah kepada orang miskin yang sedang berpuasa. Tujuan utamanya ialah memberikan orang yang tidak mampu atau mustahak menerimanya, baik orang itu sedang berpuasa ataupun sedang tidak berpuasa, karena sesuatu halangan. Dan mengeluarkan fidyah diwajibkan atas orang yang mampu. Sedangkan bagi yang tidak mampu, maka penyesalan, taubat, istighfar, doa, zikrullah atau zikir ilahi, dan berusaha menghikmati agama dapat juga menggantikan fidyah. Mengenai fidyah Ramadan, Rasulullah Hazrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, baik dengan jalan memberikan makan kepada orang miskin di sekitar tempat tinggalnya, maupun dengan jalan menyerahkannya kepada yayasan anak-anak yatim dan miskin. Al-Badar, tanggal 7 Februari 1907. Dan soal yang ke-21, pertanyaannya adalah, apakah orang musafir tetap dan orang sakit kronis dapat membayar fidyah? Jawabannya, mengenai pembayaran fidyah untuk orang musafir tetap dan orang sakit kronis, Hazrat Masih Maud alaihissalam telah bersabda, orang musafir atau orang sakit yang tidak mempunyai harapan lagi untuk mendapatkan kesempatan berpuasa, misalnya orang tua renta dan lemah, atau wanita hamil yang lemah yang telah memperhitungkan bahwa setelah melahirkan dia akan memperoleh halangan setahun penuh karena menyusukan anaknya, maka orang demikian diperbolehkan tidak berpuasa. Mengapa? Sebabnya adalah memang tidak dapat berpuasa. Jadi bayarlah fidyah saja.
Fidyah demikian hanya berlaku bagi orang yang telah tua renta atau wanita-wanita seperti tadi, yaitu orang yang tidak memiliki kekuatan untuk berpuasa. Dan fidyah seperti tersebut tidak berlaku bagi selain orang-orang seperti itu, yakni orang selain mereka tidak boleh hanya membayar fidyah, kemudian beranggapan bahwa dia telah luput dari berpuasa atau dia terbebas dari hukum puasa. Bagi orang awam, setelah kesehatannya pulih untuk berpuasa, maka anggapan bahwa bagi mereka cukup hanya dengan membayar fidyah saja, anggapan itu berarti membuka pintu ibarat, yaitu menganggap halal terhadap yang haram. Fatwa Ahmadiyah nomor 183. Lalu pertanyaan nomor 22. Orang yang kepadanya diberikan fidyah guna maksud berpuasa atas nama memberi fidyah, bila baginya sebelumnya ada yang menitipkan fidyah untuk maksud tersebut, maka bagaimanakah hukum sebelumnya? Jawabannya adalah, anggapan dan pendapat seperti itu sama sekali salah, yaitu bahwa seseorang menyuruh orang lain berpuasa atas namanya dengan memberi uang. Hukum yang sebenarnya ialah bila seseorang tidak dapat berpuasa karena berhalangan, maka hendaknya untuk setiap puasa yang ditinggalkannya, dia memberi 2 kali makan bagi seorang miskin yang memerlukannya, atau dia memberi bagi orang miskin itu harga makanan tersebut. Orang mustahak yang menerima fidyah telah menerimanya dia, maka tiada keharusan baginya untuk berpuasa atas nama pemberi fidyah sebagai balasan pemberian itu. Kalau orang yang tidak mampu itu sakit, atau tua renta, atau belum akil balik, tentu dia tidak akan berpuasa. Namun berdasarkan kemiskinan dan ketidakmampuannya, maka dia mustahak penerima fidyah. Walaupun demikian, bila yang menerima fidyah itu juga berpuasa, maka perbuatan itu akan menambah pahala. Tapi syarat seperti ini tidaklah wajib, jadi tanpa balasan fidyah tetap diberikan. Kemudian soal yang ke-23. Orang yang sengaja membatalkan puasanya, maka apakah hukum yang berlaku atasnya? Jawabannya adalah, orang yang sengaja membatalkan puasa, maka dia sangatlah berdosa. Orang seperti ini harus dia bertobat dan membayar kafarah, yakni dia harus berpuasa tanpa putus-putus selama 60 hari. Atau dia harus memberi makanan berupa gandum, atau kita di Indonesia beras, kepada 60 orang miskin sebanyak 2 kilogram per orang. Berkenaan dengan taubat, dia juga harus benar-benar menyesal dengan penyesalan yang hakiki, penyesalan yang sebenarnya, baik dari lahir lubuk hati yang paling dalam. Kalau penyesalan seperti ini terjelma dalam diri seseorang, dan dia memang tidak mampu memberi makan kepada 60 orang miskin, maka dia haruslah menggantungkan harapannya kepada kasih sayang dan karunia ilahi, serta baginya cukup dengan istighfar. Di dalam sebuah hadis diterangkan, Hadrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seseorang kepada beliau seraya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
siapa dan apa yang telah mencelakakan Tuhan? Orang tersebut berkata, Yang mulia, saya mendatangi istri saya, padahal saya sedang berpuasa. Lalu Rasulullah SAW bertanya kembali, apakah engkau dapat memerdekakan seorang budak? Orang itu berkata, tidak ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, apakah engkau sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut? Lelaki itu menjawab, tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, dapatkah engkau memberi makan 60 orang miskin? Orang tersebut menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri, dan tidak lama kemudian datang seorang memberi keranjang berisi kurma kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah dengan kurma ini. Orang itu bertanya, ya Rasulullah, adakah orang yang lebih papa dari kami? Karena saya sendiri sangatlah miskin di Madinah ini. Maka tertawalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tampak gigi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian beliau bersabda, pulanglah, berikan makan keluargamu dengannya. Hadis riwayat Bukhari, Kitabus Saum. Masuk ke soal nomor 24. Apakah orang yang berpuasa tidak boleh disuntik? Apakah orang yang berpuasa boleh menyuruh suntik dengan suntikan yang dianjurkan pemerintah? Jawabannya adalah, kalau ilahi telah memberikan keringanan bahwa orang sakit supaya mengganti puasanya di hari lain di luar Ramadan, bila telah sembuh, maka mengapa memaksakan diri untuk berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan sakit? Seseorang yang perlu disuntik karena dia itu sakit, atau menurut dokter suntikan itu untuk mencegah sakit, atau pemerintah menganjurkan penyuntikan massal untuk mencegah berjangkitnya penyakit, seperti dalam masa ini, masa pandemi, COVID-19, yang dianjurkan pemerintah untuk kita disuntik. Selanjutnya, karena pada hari lain tidak memperoleh kesempatan untuk disuntik demikian, maka dasar keadaan demikian dibolehkan berbuka puasa. Maka dengan demikian tidak ada masalah untuk menyuruh disuntik dalam keadaan berpuasa. Soal berikutnya, soal nomor 25. Apakah dapat berniat puasa dengan makan sahur dalam keadaan junub atau belum mandi? Jawabannya adalah singkat saja. Kalau sulit untuk mandi dalam keadaan junub, maka untuk niat puasa, makan sahur dalam keadaan junub dapat dilakukan. Soal yang ke-26. Bagaimanakah hukumnya mempergunakan tapal gigi dalam keadaan berpuasa? Jawabannya adalah singkat juga. Tapal gigi tidak disenangi, tapi menggosok dengan sikat gigi yang tidak memakai apa-apa dan berkumur dengan air diperbolehkan. Para pendengar Pelita Ilahi yang berbahagia, cukup sampai di sini soal jawab berkenaan dengan permasalahan-permasalahan puasa di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua soal tanya jawab tadi memberikan manfaat bagi kita, menjadikan rambu-rambu dan petunjuk kita di dalam
melaksanakan amal ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhirud dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.